Gengs, kalian tahu nggak sih beberapa hari yang lalu, di bulan Maret 2021 ini, warga di sekitaran Laut Natuna Utara Kepulauan Riau, mereka tuh sempat dihebohkan dengan penampakan kedatangan hewan mitologi yang mereka yakini. Nah, hewan mitologi yang mereka lihat, dan itu ada videonya, itu tuh bukan dalam keadaan hidup-hidup gitu loh, tapi udah mati alias bentuknya bangkai. Dan bangkai dari hewan ini mereka yakini itu adalah bangkai dari Gajah Mina, hewan mitologi yang ada di Indonesia. Kamu pernah dengar gak sih Gajah Mina? Kita ulik hari ini. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Ini adalah kondisi ikan yang oleh penduduk setempat dipercaya sebagai jenis gajah mina. Jadi ekor ikan ini menyerupai ikan paus, tetapi kita lihat di depannya ini adalah tulang, sejenis tulang mulut taring. Jadi memanjang. Ini tulangnya. Kemudian ada matanya dan memanjang. Ini siripnya. Kalau dilihat dari dagingnya sudah hancur, diperlihatkan sudah cukup lama, tuh. Well, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Gajah Mina ini, aku minta teman-teman di sini yang belum subscribe, boleh di-subscribe, nyalakan loncengnya. Cek juga video-video aku, itu ada beberapa segmen, ada kisah horor yang menceritakan mengenai cerita-cerita horor, terus ada kisah mitologi, dan salah satunya video ini yang bakal mengupas tuntas mengenai mitos-mitos dunia, termasuk di Indonesia dong, dan Alkisah Misteri. Pokoknya banyak deh video-video di channel ini yang belum tentu kamu dapet dari channel lain. Kamu harus nonton videonya. Thank you. Back to Gajah Mina. Yap, Gajah Mina. Aku juga baru dengar sih mengenai Gajah Mina. Nah, ternyata si Gajah Mina ini guys, itu tuh adalah hewan mitologi dalam kepercayaan Hindu. So, bisa dibilang ini adalah mitologi Hindu gitu. Secara visual, Gajah Mina ini adalah kombinasi dari ikan dan gajah. Nah, di dalam mitologi Hindu, Gajah Mina ini disebut juga nih Makara. Dan Makara dalam bahasa Sanskerta bermakna makhluk air. Makara guys, sering banget nih digambarkan dalam berbagai seni rupa Hindu-Buddha di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contohnya ada di pura-pura atau ada di candi. Untuk kata Gajah Mina sendiri dalam bahasa Bali, itu secara harfiah namanya adalah gajah ikan. Secara harfiah ya. Gajah Mina, gajah ya gajah, Mina itu ikan. Dalam kepercayaan Hindu, Gajah Mina ini tentunya memiliki simbol atau juga arti yang istimewa. Yang mana di dalam teks suci Hindu mengatakan Makara, dalam hal ini adalah Gajah Mina, merupakan kendaraan Dewa Varuna dan Dewi Gangga. Dan lebih lanjut, sosok hewan mitologi Gajah Mina juga dijelaskan dalam lontar Yamatrawa oleh Wangsa Wesia. Lontar ini guys, itu salah satu naskah tradisional Bali yang berisikan upacara agama Hindu yang disebut ngaben. Gajah Mina juga menjadi simbol kekuatan yang luar biasa dari Raja Laut, yaitu Dewa Baruna. Nah, makhluk ini dikaitkan nih dengan cerita penyelamatan dunia oleh Matsya atau Avatara Wisnu dengan wujud ikan berkepala gajah. Jadi emang dalam kepercayaan Hindu tuh Gajah Mina tuh ada gitu loh. Emang ada cerita legendanya tuh kayak gimana. Makanya bagi teman-teman kita yang beragama Hindu, mereka tuh pasti nggak asing sih sama Gajah Mina. Di Bali sendiri guys, ternyata ada loh patung Gajah Mina, yang mana juga ini ada artinya, yaitu gajah itu merepresentasikan hutan, gunung, sedangkan Mina atau ikan ini merepresentasikan lautan. Di dalam Hindu, gunung atau hutan itu adalah lingga, dan lautan itu adalah yoni, lingga yoni. Aku yakin banget sih buat kalian yang pecinta mitologi pasti udah sering dengar kata lingga yoni. Ini emang berasal dari Hindu. So, bisa kita simpulkan kalau Gajah Mina ini juga berarti lingga yoni. Simbolnya itu loh, gajah, ikan.
gunung, lautan, Linggayoni. Selain itu juga di Bali itu kan memang kepercayaan mengenai hal-hal gaib itu bisa dibilang cukup kuat. Sehingga hal ini juga nih membuat mereka itu berhati-hati dalam menjelajahi gunung besar, hutan, atau juga mengarungi lautan. Karena menurut kepercayaan, gunung itu adalah tempat atau alamnya para dewa. Dan lautan itu adalah dunia bawah dan tempat dimana ada roh-roh jahat. Karena itulah orang Bali itu pasti akan lebih waspada ketika mereka jalan-jalan atau menjelajahi gunung, laut gitu loh. Ada kehati-hatian, mereka memiliki kepercayaan tersendiri tentang alam. Kalau kita lihat dari patungnya Gajah Mina, ini ada mata bulat menonjol, pupil hitam besar, paruh atas moncong panjang sekitar 1,5 meter menonjol ke atas seolah-olah itu memberikan ancaman. Lalu giginya seringkali digambarkan bengkok besar diukir di rahang bawah. Bagian dalam paruhnya berwarna merah menyala dan tentunya ada belalai gajah di depan. Hewan mitologi yang satu ini sebenarnya unik banget ya. Sebenarnya ada jenis-jenis makara yang lain, biasanya mereka tuh emang kayak kombinasi dari dua hewan. Dalam mitosnya guys, Gajah Mina ini memberikan ketabahan spiritual bagi jukung atau perahu di lautan. Nah, roh si Gajah Mina ini bisa menavigasi perairan yang berbahaya. Lalu matanya yang melotot ini dipercaya bisa menangkal roh jahat dan melihat di tengah kegelapan. Seperti yang aku bilang, Gajah Mina itu sering ada di seni rupa. Ada juga di pura-pura atau candi-candi gitu kan. Nah, ini juga berlaku di Bali, yang mana Bali itu kan banyak banget ya pura dan candi. Di Bali ada banyak candi Hindu yang terletak di garis pantai yang langsung menghadap ke lautan. Dan di sanalah kita bisa bertemu patung-patung Gajah Mina. Si Gajah Mina ini bisa kita lihat di kuil-kuil di Sanur, Serangan, dan Amet. Namun spesimen yang paling mengesankan, impresif gitu loh guys, impresif patungnya, itu bisa kita temukan di Desa Pet, Pantai Timur Nusa Penida. Di Pura Penetara Dalam kita bisa melihat nih patung Gajah Mina yang bisa dibilang megah. Nah, buat teman-teman yang ke Bali atau mau ke Bali, coba deh main-main tuh ke tempat kuil-kuil atau candi-candi. Biasanya pasti ke sana kan biasanya kita kalau jadi turis. Kamu perhatikan, apakah kamu bisa menemukan Gajah Mina di sana? Legenda mengenai Gajah Mina ini dipercaya kalau dia itu memang ada di lautan tapi tinggalnya jauh di kedalaman. Sehingga untuk melihat si Gajah Mina dalam keadaan hidup-hidup itu tuh sulit atau jarang banget. Karena dia emang tinggalnya di bawah lautan gitu loh guys. So, kalau misalnya nelayan-nelayan tuh kesempatan untuk melihat Gajah Mina itu emang jarang gitu loh. Makanya warga itu percaya ketika ada bangkai, ya itulah kesempatan mereka untuk melihat si Gajah Mina. Kepala Museum Sri Serindit Natuna yang bernama Zaharudin, dia pernah bilang kalau Gajah Mina panjangnya itu mencapai 20 meter. Dia ikan bergading, kulitnya berbulu lembut, tidak seperti ikan atau paus. Nah, konon katanya nelayan itu sebenarnya takut loh bertemu dengan Gajah Mina karena dikaitkan dengan nasib buruk. Jadi better nggak ketemu Gajah Mina. Ya itu kayak mitos aja sih, mitos di nelayan-nelayan gitu kan. Terkait penampakan Gajah Mina ini sebenarnya udah berulang kali guys. Bukan sekali atau pertama kali yang beberapa hari yang lalu di Natuna. Ternyata udah beberapa kali nih pernah ada laporan mengenai penampakan Gajah Mina. Yang pertama di tanggal 13 Januari 2005 di pantai Dungun Riau. Pada saat itu ditemukan bangkai yang dipercaya warga sebagai bangkai Gajah Mina, panjangnya 12,4 meter. Berdasarkan kepercayaan warga di sana, mereka itu ketika menemukan bangkai Gajah Mina, mereka tuh bakal berkumpul warga-warga ini dan mengambil bagian tubuh si Gajah Mina. Tapi lebih tepatnya tulangnya gitu loh, tulang-tulangnya kayak gadingnya dan lain-lain. Kejadian selanjutnya di tanggal 20 Juni 2010. Nah, seekor gajah laut terlihat nelayan bernama Amir
Saat itu dia menyelam menangkap ikan. Karena dia ini terlalu kaget dan terlalu takut, dia pergi dan menghindari lokasi tersebut untuk beberapa lama. 3 bulan kemudian, dia balik, makhluk itu masih di sana tapi sudah menjadi bangkai. Sudah menjadi kerangka. Kejadian yang ketiga ini di awal Agustus 2013 di Langkawi, Malaysia. Seorang nelayan Subi menemukan bangkai apung yang dipercaya gajah Mina. Kemudian guys, bangkai ini tuh ditarik para nelayan di sana menggunakan 4 perahu. Namun saat mereka menarik, gadingnya itu terlepas dari tubuhnya sehingga para nelayan ini hanya bisa menarik dan mengambil gadingnya. Karena itu kan bangkai udah kayak rapuh lah, bisa dibilang kayak gitu. Kejadian selanjutnya di tanggal 14 Februari 2016. Nah, ini di Pulau Serasa, Natuna. Lagi-lagi di Natuna ya. Warga yang bernama Sanjaya melihat benda sepanjang 6 meter terdampar di pantai Sisi. Nah, awalnya dia mengira itu paus. Tapi ternyata ada gading panjang dan belalai di wajahnya. Telinganya juga lebar dan dia memiliki ekor paus. Karena di sana warganya emang mengetahui gitu loh bahwa ada makhluk mitologi si gajah Mina, ya mereka bakal berpikir itu adalah gajah Mina. Akhirnya mereka mengubur bangkai tersebut karena dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir kejadian yang baru-baru ini di Natuna tadi. Dari penjelasan mitos dan juga laporan mengenai penampakan gajah Mina ini, kamu percaya nggak sih itu beneran gajah Mina? Kamu percaya nggak kalau hewan mitologi itu bener-beneran ada? Si gajah Mina tuh ada, atau hewan mitologi itu beneran ada? Tapi guys, kenyataannya berkata demikian. Yang namanya mitologi itu kan pasti dari mitos ya. Dan di zaman sekarang itu sudah ada penjelasannya. Nah, terkait dengan laporan terakhir yang baru-baru ini, itu sudah dikonfirmasi bahwa itu bukanlah gajah Mina. Itu bukan gajah Mina guys, no. Kejadian terakhir ini sudah dikonfirmasi oleh LIPI, Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa bangkai itu bukan gajah Mina, melainkan jenis Paus mysticeti. Paus ini memiliki rahang yang terpisah. Karena dia itu bangkai, akhirnya terlihatnya kerangkanya doang kan. Jadi kayak gading gitu, padahal itu rahang. Dan rahangnya emang terpisah, itu paus bukan gajah Mina. Artinya ini bisa menjadi penjelasan paling masuk akal mengenai bangkai yang dipercaya gajah Mina. Sebenarnya itu bukan gajah Mina, tapi paus. Emang paus, cuman masalah kesalahpahaman antara warga, mungkin juga karena kurangnya pengetahuan mengenai biota laut di Indonesia, sehingga mereka mengira itu adalah gajah Mina. Terus gimana dong? Ada loh warga-warga di sekitaran pantai yang mereka mengaku sewaktu muda mereka memang melihat si gajah Mina hidup-hidup. Itu bisa aja miskonsepsi atau kesalahpahaman. Sebenarnya yang mereka lihat itu adalah gajah laut. Tapi gajah laut tuh nggak ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Di perairan kita tuh nggak ada gitu loh. Atau itu bisa jadi duyung. Karena jauh, akhirnya terjadilah ilusi gitu kan, kurangnya pengetahuan mengenai biota laut, dan mikirnya itu adalah gajah Mina, apalagi hewan laut yang jarang ditemui. Tapi ya guys, yang namanya masyarakat, walaupun udah dibilang nih dari lembaga terkait bahwa itu bukanlah gajah Mina, bukanlah hewan mitologi, udah dijelaskan bahwa itu paus, mereka ya tetap aja ada yang percaya kalau itu memang gajah Mina atau hewan mitologi. Sampai saat ini keberadaan mengenai gajah Mina ini masih belum dibuktikan gitu loh, yang benar-benar sesuai dengan mitologi Hindu, yang benar-benar sesuai visualnya, hidup-hidup gitu. Gajah Mina itu belum ada. Yang ada itu adalah laporan-laporan setelah diketahui, diidentifikasi ternyata itu adalah paus. Guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk menjadikan channel Gina Samsudin sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, misteri, dan horor. Aku Gusti Gina, bye!